baiknya kita rapikan dulu tempat kursinya, mejanya, dan juga alat tulisnya. Kalau misalnya ada sampah, tolong dibuang ke tong sampah. Sudah, Nanda? Sudah, Bu. Jika sudah, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Tolong. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan doa tadi kita bisa bersama-sama menjalankan pembelajaran hari ini dengan nikmat dan juga lancar. Amin. Nah, sekarang Ibu mau ambil absen dahulu. Fatur Rahman, Hadir, Bu. Abdurrahman Bintang, Fitna, berarti hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, maka dari itu Ibu mau menanyakan kepada Ananda semua tentang apakah Ananda memiliki pahlawan favorit gak di dalam hidupnya? Spiderman, Bu. Ada Spiderman. Siapa lagi yang ada punya pahlawan favorit? Ayahku. Ayahku. Siapa lagi? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kenapa kalian kenapa Ananda merasa itu adalah pahlawan aku gitu? Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan, Bu. Karena memiliki kekuatan. Karena termotivasi dari studio, Bu. Oh yes, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Ananda. Nah, tahu nggak sih kalau misalnya di Islam itu kita juga memiliki teladan yang pahlawan yang sangat luar biasa baiknya, hebatnya, dan juga memiliki ketabahan, kesabaran, dan juga perbuatan. Kemana? Oke, silakan Anda. Nah, tahu nggak siapa itu? Apa, Bu? Siapa dia? Beliau adalah Rasul Ulul Azmi. Gini deh, kalau misalnya Ananda diejek ketika mendapatkan nilai yang jelek ketika ujian, Ananda bagaimana perasaannya? Sakit hati, marah, emosi. Tunggu. Gitu. Nah, jadi Rasulul Azmi ini dia tidak marah kalau misalnya dia diejek, dia tidak didengarkan, atau dia kalah dengan apa yang dia berikan kepada umatnya, melainkan dia itu sabar, dan juga dia tahu bahwasanya yang dia sampaikan itu adalah hal yang baik. Diterima atau tidak itu adalah tergantung dari pribadi masing-masing. Gitu ya. Wah. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menunjukkan perilaku spiritual dari pengalaman belajar sifat utama Rasul Ulul Azmi, dan juga menunjukkan perilaku sosial sabar, tanggung jawab, serta implementasi bagaimana Rasul Ulul Azmi itu menyikapi segala ujian yang dia hadapi. Yang ketiga yaitu kita mengerti dengan pengertian Rasul Ulul Azmi itu bagaimana, dan juga menyebutkan sifat utama dari para rasul tersebut. Nah, Rasul Ulul Azmi, siapa yang tahu pengertian dari Rasul? Rasul itu wahyu yang disampaikan dari Allah kepada Rasul yang disampaikan kepada manusia. Ada lagi nggak yang tahu? Rasul Yang itu menguatkan? yaitu pilihan dari Allah yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Iya, benar banget. Nah, bahasanya Rasul itu kan adalah makhluk pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan Ulul Azmi itu dia itu adalah orang yang memiliki kesabaran dan keteguhan hati serta juga ketabahan yang sangat luar biasa
dalam menjalankan tugas berdakwahnya. Nah, mereka itu walaupun mereka menghadapi berbagai ujian yang sangat besar, beliau tetap dengan sabar dan juga kuat dalam menghadapi ujian tersebut. Dan beliau juga istiqomah menjalankan amanah yang sudah dia pegang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Azmi itu diutus Rasulullah Azmi itu kan kita memiliki 25 nabi kan. Nah, Rasulullah Azmi itu tahu berapa orang? 4 apa 5? 5. Siapa aja? Oh, Isa, Ibrahim, Muhammad. Nah, sekarang kita belajar tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu dia kaumnya itu banyak menyembah berhala pada saat itu. Nah, beliau berdakwah selama ratusan tahun di ratusan tahun untuk umatnya agar umatnya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya sedikit yang beriman dan percaya dengan dakwah dari Nabi Nuh tersebut. Nah, Nabi Nuh ketika itu ada salah satu musibah yang sangat dahsyat, yaitu banjir besar. Nah, banjir besar itu terjadilah ketika Allah bilang sama Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, kalau bahwasanya kedepannya akan ada banjir besar, maka dari itu bilanglah kepada umatmu dengan lantang bahwasanya kekuatanku itu tiada tandingnya dari hal-hal yang lain. Nah, dari itu Nabi Nuh pun bilang kepada umatnya bahwasanya ada musibah besar. Ketika itu Nabi Nuh bilang kepada umatnya, fitnah jangan ngobrol fitnah. Nah, Nabi Nuh bilang kepada umatnya untuk memasuki kapal yang sudah dia buat. Yang masuk ke kapalnya dia selamat, sedangkan anaknya yang tidak mau masuk kapal dan berlari sejauh apapun dan di atas bukit apapun, dia tetap tenggelam. Begitulah dahsyat dari cobaan Allah. Selanjutnya Nabi Ibrahim itu tahu nggak kenapa dia diutus menjadi Rasulul Azmi? Tidak tahu. Nah, Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapaknya para Nabi. Ibrahim itu beliau berani menentang penyembahan berhala yang dilakukan oleh kaumnya dan juga mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Ibrahim itu kan waktu itu dia itu dibakar oleh api. Nabi Ibrahim itu percaya bahwasanya kekuasaan Allah itu adalah dahsyat dan dia akan percaya bahwasanya Allah akan menolongnya. Dan dalam api dia berdoa, ya Allah, semoga api ini padam jika engkau memang benar-benar mendengarkanku, maka buatlah orang percaya dengan apa yang dia lihat, katanya kan. Nah, saat itu walaupun berkobaran api, dia salah satu burung kecil. Waktu itu dia memadamkan api dengan parungnya yang kecil, sedangkan cicak dia tertawa, hahaha, gak akan bisa apinya itu padam wahai burung, katanya kan. Jangan ngobrol ya Nanda. Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang ketika bayi dia bisa ngomong. Tahu? Siapa yang tahu dengan kisah Nabi Isa? Sedikit, Bu. Coba ceritakan, Ananda. Nabi Isa yang Bunda Maryam, yang pada saat kecil dia lahir tanpa ayah dan diberi mukjizat bisa berbicara saat dia masih bayi. Iya, benar. Nah, beliau itu sangat lemah lembut dalam berdakwah, penuh dengan rasa kasih sayang serta mengajarkan
membunuh Fir'aun tersebut. Selanjutnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini siapa nih ceritanya yang tahu? Kamu, Restu tahu? Tahu sedikit aja. Ya boleh ceritakan. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir dari antara semua nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia agar mendapatkan petunjuk yang lebih baik lagi dari alam kegelapan hingga alam terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Iya benar banget ya. Bahasanya penjelasan dari Ananda Restu. Nah, menurut Ananda, kenapa Nabi Muhammad itu dituntut untuk meniru sifat-sifat Nabi Rasul Ulul Azmi sebelumnya? Karena Nabi Muhammad merupakan penutup dari segala nabi. Benar. Oke, maka dari itu Ibu ada nih kuis tebak-tebakan kepada Ananda. Kalau misalnya Ananda bisa jawab, maka dari itu kita berikan aplaus kepada teman-temannya ya. Iya Ibu. Oke, Nabi yang menerima musibah banjir besar. Aminu. Nabi yang waktu bayi dia itu bisa ngobrol. Nabi Isa. Nabi Isa. Terus Nabi yang dibakar oleh Raja Namrud. Ibrahim. Nabi yang menerima Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pembelajaran kita hari ini Ananda sudah paham ya? Insya Allah. Ada nggak dari Ananda yang bisa yang ada bertanya kalau bisa belum paham? Paham semua? Alhamdulillah. Nah, maka dari itu Ibu mau bertanya, bagaimana tadi kesabaran dari Nabi Ibrahim dalam menjalankan tugasnya? Sampai dia dibakar. Dia dibakar. Sabar. Nah, terus Dia apa lagi? berdoa. Yang pada. Oke, baik. Berarti jangan Anda udah paham ya. Maka dari itu Ibu ada tugas kepada Ananda yang mana Ananda itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok dan Ananda menjawab soal-soal yang ada di dalam LKPD ini. Boleh dibuat digeser bangkunya menjadi lingkaran aja nggak apa-apa. Padahal boleh dilingkarin aja. Lingkar aja tuh. Baik, Ibu kasih waktunya 5 menit ya. Oke. Bu, mau bertanya. Ya. Ini dijawab, Bu. Gimana? Gimana? Ini buat aja doanya dari terus sikap belajarnya apa yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh itu gitu. Makasih, Bu. Yang ini udah paham kan? Ya, Bu. Bu, ini gimana? Apa tuh Nanda? Ya, Bu. Udah paham Nanda? Insya Allah. Oke, saya cepat ya. Ya, Nanda gimana? Bagaimana? Paham? Jadi cobaan yang dihadapi Nabi Nuh itu apa gimana tadi yang Ibu jelaskan? Nah, terus sikap teladan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh tersebut? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, siap, udah siap semuanya Nanda. Udah, Bu. Siapa yang mau presentasikan terlebih dahulu? Kelompok berapa? Kasih, Bu. Oke, boleh kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama itu menjadikan gambar ya. Iya. Yang pertama itu Nabi Musa menghadapi Firaun. Yang kedua itu Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Ismail. Kemudian ada pun tugas yang kedua, yang mana soalnya mengapa Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai Rasulul Azmi? Jawabannya Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai Rasulul Azmi karena beliau memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa dalam berdakwah selama 95 tahun meskipun hanya sedikit kaumnya yang beriman. Mungkin hanya ini hasil diskusi kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana kelompok kalian yang sudah semua? Dari kelompok 2? Saya Kelompok 2, mau satu lagi? Udah siap kelompok 2? siap, Bu. Baik, depan. Padel. Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaannya adalah, apa bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah melaksanakan semua perintah Allah seperti meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di Mekah, membangun Ka'bah serta bersedia menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Maka dari itu sudah menampilkan kelompok dan juga memberikan tanggapan kepada teman-temannya. Nah, maka dari itu Ibu mau bertanya, apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Rasulullah ini adalah lima rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran luar biasa dalam menjalankan tugas dakwah, Ibu. Benar. Nah, bahwasanya Rasulullah Azmi ini adalah 5 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwahnya di bumi dengan tugas-tugas yang berbeda-beda, dan juga keteladanan mereka mengajarkan kita itu bagaimana bentuk sabar, bertanggung jawab, jujur, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mencontoh sifat-sifat Rasulullah Azmi ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Amin. Nah, Ibu mau bertanya sebelum pelajaran kita itu tutup, gimana perasaannya setelah belajar tentang Rasulullah Azmi ini? Bahagia, Bu. Nah, kayak baik. Maka dari itu ada tugas untuk Anda mengerjakan di dalam buku paketnya di halaman 40 untuk minggu depan. Minggu depan kumpulkan ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya. Bu. Oke, baik. Maka dari itu, apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, berarti udah paham semua ya. Paham, Bu. Oke, maka dari itu kalau misalnya tidak, Ibu yang bertanya. Mengapa Allah memilih mereka sebagai Rasulul Azmi? Karena mereka yang mendapatkan kelebihan keistimewaan dari Allah. Oke, berarti udah paham ya? Paham. Oke, baik. Maka dari itu kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis yang dipimpin oleh ketua kelas. Setelah berakhir pembelajaran, angkat itu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ibu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.